Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semua keadaan kalian selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Victor Victory Channel yang selalu menyuguhkan informasi unik dan menarik kepada sobat semua. Sejak dulu, orang tua kita sering mengisahkan persahabatan antara hewan dan manusia. Kini, kita pun masih dapat melihat kisah-kisahnya. Namun kebanyakan persahabatan itu terjadi di antara hewan peliharaan dan majikannya. Bagaimana kalau yang terjadi adalah persahabatan manusia dengan hewan buas? Mungkin bisa saja, tetapi hanya dalam film atau cerita fiktif. Tapi tahukah kalian sobat bahwa di Indonesia, negara tercinta kita ini, ada orang-orang yang berhasil membuktikan kalau mereka bisa bersahabat karib dengan predator buas paling mematikan di bumi ini. Mulai dari buaya, singa, harimau, ular, hiu, bahkan dapat memanggil ikan duyung. Mereka tentunya punya kisah yang patut kita bahas dan kita kepoin. Tapi seperti biasa sobat, sebelum lanjut, ayo dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan khawatir sobat, karena subscribe itu gratis. Nomor 6. Hiu paus dan warga Kuatisore, Papua. Hiu adalah salah satu ikan besar yang ada di bumi. Selain itu, hiu juga terkenal ganas. Namun di desa ini sobat, hiu paus malah menjadi sahabat manusia. Desa ini adalah Kuatisore, terletak di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Nabire, Papua. Masyarakat Kuatisore sering menyebut hiu paus sebagai hiu hantu atau ikan hantu. Dalam bahasa setempat adalah Hinio Tanibre. Bagi kebanyakan orang, mungkin berenang bersama ikan berukuran 4 hingga 7 meter dan berat 2-3 ton adalah hal yang menyeramkan. Tapi tidak untuk masyarakat Kuatisore. Mereka sudah biasa berenang dengan hewan besar ini tanpa takut. Masyarakat percaya bahwa hiu paus adalah hewan adat setempat. Pasalnya di desa ini terdapat situs bernama Bukit Batu Meja yang tingginya 200 meter. Dan ketika kita melihat Kuatisore dari atas, maka bentuknya akan terlihat seperti ekor ikan paus. Masyarakat dilarang untuk mengkonsumsi ikan paus ini. Para bocah dan nelayan di Kuatisore bahkan akrab dengan ikan raksasa ini ketika memberi makan bahkan berenang di dekat hewan laut ini. Hiu paus memberi berkat kepada nelayan sebab menarik ikan lainnya ke permukaan. Nomor 5. Keluarga Agus dan singa putih albino. Nah, Bang Agus ini sobat bisa santuy aja bermain dan duduk-duduk bersama seekor singa putih albino. Tidak muncul ketakutan sedikit pun di raut wajah Bang Agus. Bahkan sesekali singa ini bercanda dengannya. Mas Agus dan istri tanpa takut bersenda gurau dengan Raja Rimba ini. Mas Agus adalah sang penakluk singa. Bersama keluarganya ia merawat dan menjaga kebersihan singa putih albino ini. Menurut istri Mas Agus, jika ada orang baru di dekat kandang, singa putih ini akan memberikan kode untuk melindungi Mas Agus dan keluarganya. Sangat cerdas dan bersahabat. Bagi kamu, jangan pernah mencoba ya sobat. Tidak untuk ditiru, hanya untuk profesional seperti Mas Agus dan keluarganya. Nomor 4. Munding Aji, Kamal Mubarok, dan ular-ular piton raksasanya. Ular biasanya dijauhi anak-anak karena ukurannya yang bisa raksasa. Ia bisa sebesar pohon kelapa, bahkan bisa lebih besar lagi, dan bisa panjang mencapai 6 sampai dengan 10 meter. Ular adalah binatang yang mengerikan. Tapi tidak dengan Munding Aji dan keluarganya dari Jawa Tengah yang malah bermain dan tiduran bersama puluhan piton. Aji sudah menganggap ular-ular peliharaannya bagian dari keluarganya sendiri. Mulai dari memberi makan dan membersihkan dilakukannya sendiri. Ia memelihara binatang berbisa itu karena merasa senang dan cinta dengan hewan melata ini. Dia mengungkapkan bahwa sejak awal memelihara sampai sekarang, tak ada satupun yang dijual. Ada yang ukuran berat tubuhnya sekitar 2 kuintal dan panjangnya 7 meter.
Ada juga seorang yang bernama Kamal Mubarok, yang memang sudah memperkenalkan dan membiasakan kedua anaknya sejak masih balita dengan ular-ular jenis piton peliharaannya. Karena kecintaannya, Kamal mengaku tidak akan menjual satupun koleksi ularnya. Satu keinginannya adalah merawat ular-ular peliharaannya seperti merawat keluarganya sendiri. Nomor 3. Pak One dan ikan duyung mawar. Pernahkah Anda melihat ikan duyung? Banyak film yang pernah menyuguhkan tentang duyung, tetapi yang satu ini benar-benar nyata atau real. Bahkan ketika dipanggil, duyung itu akan mendekat. Ya, hal itu dapat Anda saksikan secara live di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Persahabatan Pak One dan ikan duyung bukan isapan jempol, bahkan sudah dijadikan destinasi wisata di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan Pak One dengan duyung bernama mawar ini terjadi pada tahun 2009 ketika Pak One menanam bakau di lepas pantai Mali, Alor. Pak One percaya ikan duyung yang mengikutinya ini karena latar belakang pekerjaan Pak One sebagai penjaga laut. Pak One sejak tahun 2007 sudah aktif menanam bakau di Pulau Sika yang tak berpenghuni. Kemanapun Pak One pergi menanam bakau, ikan duyung itu selalu mengikutinya. Lambat laun, Pak One berkarib dengannya. Keduanya bisa berkomunikasi layaknya manusia. Ketika dipanggil, mawar akan muncul. Dan ketika disuruh pulang, maka ia bergegas pulang. Kecintaan pada laut membuat hewan ini selalu bersamanya. Luar biasa ya sobat ya. Nomor 2. Cak Soleh dan harimau Mulan Jamila. Abdullah Soleh atau Cak Soleh adalah seorang pria berusia 35 tahun yang saat ini bisa jadi satu-satunya manusia yang hidup 14 tahun bersama seekor harimau. Pria asal Malang, Jawa Timur ini telah hidup dengan harimau jenis Benggala bernama Mulan Jamila. Bukan artis ya. Pertemuan mereka terjadi ketika ia mendapatkan harimau itu dari sumbangan salah satu sekolah Islam di Malang, lantaran pemilik sebelumnya mengaku tidak dapat merawatnya. Kala itu Mulan baru berusia 3 bulan guys. Ia merawat dan mengasuh predator paling mematikan di alam liar itu. Kisah persahabatan keduanya mulai terjalin. Ia kerap menggendong Mulan ketika masih kecil. Tak sekedar memberi makan dan mengajak bermain, bahkan mereka tak jarang tidur sekandang di kebun seluas 1000 meter persegi. Kedekatan terus berlangsung, hingga harimau betina bernama Mulan ini dewasa. Jika saya tidak di rumah, Mulan akan mencari saya. Dia akan cemas. Begitulah penuturan pria yang tinggal di Kompleks Pondok Pesantren Al-Kafa di Lem, Kepanjen, Kabupaten Malang. Cak Soleh sadar betul bahwa bermain dengan harimau sangatlah berisiko, sebab ketika bercanda, Mulan bisa saja mencakar atau menggigit hingga membuat terluka. Bahkan, Soleh juga sempat menunjukkan bekas cakaran harimau nyaris di seluruh tubuhnya. Nomor 1. Pak Ambo dan buaya Rizka. Kisah persahabatan pria bernama Ambo dengan seekor buaya muara bernama Rizka, bahkan orang di sekitar tempat tinggalnya sering menyebut keduanya layak seperti bapak dan anak. Buaya tersebut sudah berusia 24 tahun, dengan panjang sekitar 4 meter. Buaya ini sudah memiliki 2 anak bernama Rara dan Ristana. Pertemuan Pak Ambo dan buaya Rizka terjadi sekitar 15 tahun silam. Saat itu Pak Ambo sedang memancing di muara. Tiba-tiba muncul seekor buaya berukuran 1,5 meter datang mendekati perahunya. Saat itu ia merasa takut. Namun buaya itu terus mengikuti perahu Ambo berulang kali. Akhirnya, suatu hari Ambo memberanikan diri untuk berenang di muara. Buaya itu kemudian muncul dan mendekatinya, tetapi tidak menyerang Pak Ambo. Buaya itu justru cenderung menurut saat beberapa kali Pak Ambo menghalaunya. Sejak saat itulah, Pak Ambo merawatnya dan memberi nama Putri Rizka. Apa sekali aku Pi, berapa hari nggak makan ini Pi. Lagi. Anjir perawi. Reptil tersebut tetap tinggal di habitat aslinya. Bunyi perahu, kandas perahu sudah ini. Tuh, tangan apa? Mana ada? Tidak ada.
Sesekali buaya ini datang ke rumah Pak Ambo. Buaya tersebut selalu tahu saat Pak Ambo datang untuk menemuinya. Konon, meski hidup bebas, Rizka tidak pernah menyakiti manusia. Nah sobat, meski tidak pernah menyakiti manusia dan terlihat jinak, orang-orang harus tetap berhati-hati sobat. Pasalnya, hewan buas patut diwaspadai. Nah, menurut kamu persahabatan mana yang paling mengharukan? Tinggalkan di kolom komentar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Bagi kamu sobat yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, bye-bye.